Oke, memasuki hari kedua bulan Juni, teman-teman. Setelah kemarin kita sempat lihat penurunan ataupun pelemahan US dollar, kelihatannya US dollar sedikit mandek, tapi juga belum tentu dia akan menguat lebih jauh karena ada kondisi kekhawatiran terkait dengan tarif. Nah, ini adalah beberapa poin yang mungkin kita harus perhatikan, Anda harus cermati yang kemungkinan akan terjadi dalam minggu ini dan juga dinantikan oleh para pelaku pasar. Tentunya kaitannya dengan ketidakpastian seputar tarif. Kira-kira apa aja? Ini dia ulasannya. So, kita review sedikit dengan data ekonomi yang kemarin terjadi atau tadi malam terkait dengan data PMI. Oke, dari agenda ataupun ekonomi kalender yang Anda bisa lihat di sini, terkait dengan PMI untuk pound sterling ataupun untuk Inggris, kemudian untuk zona Eropa kelihatannya bagus ya, lulusnya dengan angka lebih tinggi daripada ekspektasi, 49,4 berbanding 48,4, dan untuk Inggris 46,4 berbanding 45,1. Tapi catatannya, ini tanda-tanda bahwa masih tetap dalam sektor kontraksi, karena angka di bawah 50 itu adalah angka kontraksi yang berarti ekonomi atau aktivitas manufaktur di sana cenderung masih lemah. Nah, berarti posisinya harusnya kita dapatkan pelemahan pada euro ataupun pound sterling. Memang sempat terjadi ya, tapi itu tidak terlalu signifikan. Dan apa yang terjadi berikutnya adalah fokus semua tertuju kepada Amerika. Di malam hari kita dapatkan data Amerikanya, kecenderungannya dua versi ya, ada S&P Global atau versi swasta yang menunjukkan angka 52,0 versus 52,3. Secara angka lebih rendah daripada ekspektasi, 52 versus 52,3. Kalau kita compare dengan previousnya, bulan sebelumnya adalah angkanya cenderung naik dari 50,2 menjadi 52,0. Nah, tapi tidak sampai situ. Kalau misalnya kita bandingkan lagi 50 menjadi 52 dan selama areanya masih tetap di atas 50, itu artinya area ekspansi yang berarti manufaktur di Amerika kecenderungannya positif atau cukup kuat. Nah, di sisi lain saya sudah mengingatkan juga karena 15 menit kemudian muncul dengan data versi ISM yang mana market akan tertegun dan juga lebih reaktif kepada data versi ISM. Hasilnya angkanya tetap di bawah 50, berarti masih kontraksi, walaupun secara angka juga ya relatif turun tipis ya, dari 48,7 menjadi 48,5. Tapi coba bandingkan, yang semula diperkirakan akan naik 49,3 ternyata gagal. Lalu kemudian kalau kita lihat manufacturing price juga kecenderungannya turun drastis ke 69,4. Oke, berarti secara kesimpulan keseluruhannya adalah kita mungkin masih melihat ini adalah aba-aba ataupun tanda-tanda terjadinya pelemahan di sektor manufaktur atau aktivitas manufaktur. Mungkin beberapa pabrikan sudah merespon ataupun bereaksi terkait dengan tarif yang diberlakukan, walaupun hanya beberapa bagian. Ya, seperti tarif dasar 10% yang memang sudah berlaku, dan mungkin nanti sedang menunggu terkait dengan tarif secara keseluruhan akan berlakukan di 9 Juli. Jadi sebetulnya kepanikan ataupun kekhawatiran terkait dengan tarif sudah terlihat dari dampak pesanan ataupun tingkat pesanan yang ada di pabrikan. Kalau begitu, posisi ini sebetulnya tanda-tanda juga terkait dengan perlambatan ekonomi. Kalau sebelumnya di bulan lalu kita sudah dapatkan data GDP-nya dan itu confirm minus atau negatif, berarti kita akan melihat di sini concern utamanya selama satu kuartal berikutnya atau di kuartal kedua, kita akan coba lihat tanda-tanda berikut apakah akan terjadi data GDP yang negatif juga apa tidak. Ingat, patokannya 2 kali data GDP 2 kuartal berturut-turut kalau negatif, berarti itu tanda-tanda secara teknis Amerika memasuki fase resesi. Berarti terpikir juga ya, ini berarti memungkinkan 3 bulan ke depan alias di bulan Agustus kita baru akan tahu data untuk kuartal kedua. Sementara yang kemarin itu masih status kuartal pertama. Oke, kalau gitu ini dia yang menggerakkan market. Yang paling utama sebetulnya masalah kebijakan tarif Trump dan yang menciptakan juga faktor ketidakpastian. Ada beberapa poin utama yang perlu Anda catat di sini. Yang pertama terkait dengan status tarif. Kita tahu status tarif ini sempat dimentahkan atau ditolak, atau dengan kata lain mungkin lebih tepatnya sempat diputuskan oleh pengadilan dari Amerika sendiri bahwa status tarif itu ilegal alias tidak resmi. Lalu kemudian tidak lama kemudian Trump atau pemerintahan Trump itu mengajukan banding, dan sampai saat ini statusnya masih dalam proses banding, yang mana status proses banding ini memungkinkan untuk tarif tetap berlaku, mungkin beberapa. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah kapan ini akan selesai. Oke, ternyata setelah saya selidiki punya agenda kurang lebih penggugat itu harus merespon kurang lebih 5 Juni. That means 2 hari ke depan. Ya, hari ini 3 Juni berarti ada 2 hari ke depan yang tersisa akan terlihat dari penggugat. Penggugat ini kemungkinan negara-negara atau mitra dagang atau bahkan mungkin saja para produsen yang ada di Amerika sana.
Kemudian pemerintah itu diwajibkan untuk merespon paling lambat tanggal 9 Juni, 4 hari berselang. Ya, berarti mau tidak mau kita harus menunggu sampai minggu depan apa yang akan terjadi, karena kelihatannya juga agak repot ya. Ini kondisinya masih membingungkan. Artinya masih ada faktor ketidakpastian seputar tarif ini, dan itu kemungkinan yang akan menjadi topik utama kita sepanjang minggu ini sampai minggu depan. Kemudian yang kedua terkait dengan penundaan tarif. Poin yang kedua ini yang juga cukup menarik, karena setiap Anda perhatikan kalau setiap Trump mengumumkan terkait dengan tarif tanggal tertentu akan diberlakukan, sehari berselang atau bahkan beberapa jam berselang itu selalu mengumumkan penundaan. Entah itu kaitannya setelah terjadi conference call, artinya mungkin rayuan ataupun mungkin negosiasi via telepon dari mitra-mitra dagang untuk penundaan sementara, atau mungkin gertakan sambal dari Trump. Ya, yang jelas patokannya kalau kita lihat jeda untuk China, untuk barang-barang China ternyata diperpanjang. Yang semula adalah sampai ke bulan Juli, ternyata itu diperpanjang sampai 31 Agustus. Harusnya bagus ya. Ya, nanti kita lihat dampak yang sesungguhnya seperti apa. Kemudian terkait dengan resiprokal, jeda 90 hari itu akan berakhir, deadline-nya adalah 9 Juli. Kemudian untuk jeda untuk Uni Eropa yang semula 1 Juni juga diundur menjadi 9 Juli. Oke. Penundaan tarif secara psikologis sebetulnya ini akan menekan market, artinya tidak akan ada keterdesakan. Tapi di sisi lain, seperti yang dikatakan oleh para pejabat Fed, semakin ditunda semakin lama, maka semakin lama pula yang namanya ketidakpastian. That means bad for economy. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tekanan dari mitra atau tekanan terhadap mitra dagang tentang negosiasi. Jadi yang terbaru, Trump mengingatkan kepada mitra dagang supaya mengajukan penawaran yang terbaik. Deadline-nya adalah di tanggal 4 Juni. Berarti besok. Berarti apapun yang terjadi pada hari ini, akan kecenderungannya mungkin market akan menahan diri sampai keputusan besok ataupun hasil negosiasi besok. Ya, ini akan menjadi kendala juga. Termasuk mungkin ini adalah agenda yang diinginkan oleh Uni Eropa untuk bargaining ataupun negosiasi. Oke, kemudian kendala trade deal. Seperti kita ketahui, beberapa minggu terakhir selalu diumpankan oleh para ajudan dari Donald Trump yang mengatakan bahwa akan terjadi kesepakatan dagang antar mitra dagang dengan Amerika, dan itu diharapkan seminggu atau 2 minggu. Tapi sampai detik ini kita juga belum lihat ada dampak yang nyata ataupun kebijakan atau trade deal yang nyata. Termasuk masalah negosiasi dengan Jepang dan juga India yang seharusnya lebih mudah, tapi ternyata sampai saat ini masih cenderung terhambat. Nah, yang terakhir ini yang juga poin penting yang mungkin bisa dibilang menggerus emosi ataupun bahkan fokus market, yaitu terkait dengan hubungan Amerika dengan China yang kelihatannya agak rumit, dan konsekuensinya adalah kesepakatan yang dicapai di bulan Mei kemarin antara Scott Bessent dan perwakilan dagang dari China kelihatannya akan mentah, dan ini yang akan menimbulkan konflik lebih lanjut. Ya, setelah kita tahu bahwa ada penghentian ekspor mesin jet dan juga termasuk chip, lalu juga kemudian Trump menyinggung bahwa Cina dianggap berkhianat dan juga tidak memenuhi persyaratan dari kesepakatan, dan akhirnya dibalas juga oleh China bahwa justru Amerika lah yang berbuat curang. Nah, sampai detik ini kita belum dapatkan kesepakatan apapun. Kalau lihat dari kesepakatan sebelumnya, berarti 90 hari yang tadi saya sebutkan itu berarti berakhir di bulan Juli atau di Agustus ya. Tapi untuk saat ini kesepakatan dari apa yang disampaikan tadi itulah kemungkinan gagal. Nah, sementara klaim dari Amerika, mereka mengatakan bahwa Trump kemungkinan akan berbicara dengan Xi Jinping minggu ini. Tapi, lagi-lagi, ini adalah satu klaim atau klaim satu pihak, di mana kita belum lihat ada konfirmasi yang positif dari China. So, dengan faktor-faktor ini, maka poin yang harus kita ubah lagi, mindset kita atau yang terfokuskan adalah di 2 poin pertama, yaitu kaitannya dengan status tarif dan juga terkait dengan penundaan tarif. So, ini dia. Kalau misalkan kita bicara tentang status tarif, berarti kita tunggu sampai 5 ataupun 9 Juni. That means kita butuh kepastian apakah status tarif ini legal atau ilegal. Ingat, kalau legal berarti tarif itu akan diberlakukan segera setelah keputusan ataupun deadline waktu itu sudah habis. Berarti Trump punya kekuasaan, punya keleluasaan untuk memberlakukan tarif tersebut. That means responnya akan menunjukkan bahwa market harus kembali khawatir terkait dengan tarif tersebut. Tentunya dengan posisi inflasi yang diharapkan naik karena berdampak atau kena dampak dari tarif. Kemudian juga mungkin Bank Sentral kembali menyoroti terkait dengan kapan posisinya sudah kelihatan dari dampak tarif tersebut terhadap data ekonomi. Dan kalau misalkan ilegal, hanya 2 kemungkinannya. Sebetulnya yang pertama, mungkin kalau ilegal berarti harusnya sudah terjadi atau meredamnya kekhawatiran
terkait dengan tarif. Ini persis dengan waktu keputusan pengadilan waktu disampaikan di hari Rabu yang lalu. Kita sempat lihat indeks saham rally, emas turun dengan sangat cepat, dan itulah reaksi yang memungkinkan kalau misalkan ilegal. Normalnya seperti itu, tapi masalahnya muncul adalah saat misalkan pemerintahan Trump tidak menerima, maka konsekuensi yang paling memungkinkan menurut para ekonom adalah Trump dan juga mungkin pemerintahnya akan mencari cara segala upaya dikerahkan untuk melegalkan status tarif tersebut. Nah, inilah yang membuat kenapa market semakin runyam. Kenapa? Karena mereka akan khawatir kembali, muncul lagi kepanikan dan kekhawatiran, dan mungkin rally di pasar saham saat diputuskan itu adalah ilegal, mungkin hanya bersifat sementara. Jadi hati-hati, dampak sementaranya bagus, tapi kemungkinan akan ada upaya dari Trump untuk lakukan sekuat tenaga membuat tarif itu tetap berlaku. Wow, semakin rumit ya. Nah, sekarang terkait dengan penilaian tarif. Kalau kita bicara tentang penilaian tarif yang ada, berarti ujung-ujungnya adalah terkait dengan apakah nanti akan diperpanjang lagi, atau justru akan langsung eksekusi dengan hukuman bahwa siapapun mitra dagang yang telat ataupun yang mungkin tidak mencapai kesepakatan akan dikenakan tarif tambahan. Nah, ini dia. Kalau kita bicara tentang perpanjang penundaan, maka harusnya responnya adalah kurang lebih positif karena posisi ini akan menenangkan market at least untuk beberapa waktu ke depan. Cuman kalau balik lagi kita bicara tentang ketidakpastian, semakin dia ditunda-tunda, maka semakin juga blur atau area abu-abu yang kita tidak melihat apakah dampaknya nyata kepada ekonomi. Seperti yang dikatakan oleh Powell dan kawan-kawan. Semakin ditunda, maka semakin besar juga ketidakpastian tersebut berlangsung lama, sampai akhirnya Fed, dalam hal ini Federal Reserve, mungkin agak sulit untuk membandingkan ataupun mengcompare apa yang terjadi pada ekonomi. Nah, tapi kalau menaikkan tarif, jelas ini akan menimbulkan kepanikan yang terbaru terkait dengan perang dagang. So, kira-kira menurut Anda apakah solusi ataupun ada kecenderungan kita akan dapatkan kabar bagus atau justru kabar yang semakin buruk? Ini yang mungkin kita akan tunggu sampai ke minggu depan. Sementara dari sisi geopolitik, saya rasa Rusia Ukraina harusnya menjadi kabar bagus, tapi menjadi masalah adalah poin-poin yang disampaikan oleh Rusia, kira-kira apakah Ukraina sepakat apa tidak. Karena sebelum-sebelumnya mereka selalu menolak kalau dikatakan bahwa Ukraina harus menghentikan program ataupun bantuan persenjataan dari negara-negara barat. Nah, kemudian juga ada masalah terkait dengan penegasan status Ukraina sebagai negara senjata atau non senjata nuklir, dan kemudian juga masalah pemilu di Ukraina yang mana Zelensky sepertinya akan menolak. Tapi kita lihat ya ke depan, kalau misalkan itu dilakukan, ada kesepakatan, berarti gencatan senjata akan segera terwujud, termasuk mungkin upaya perdamaian lebih lanjut. Nah, masalahnya versi Ukraina adalah hanya sebatas sampai pertukaran tawanan. Nah, ini yang juga akan menjadi tanda tanya besar. Apakah berarti ini sudah selesai apa tidak? Bagi saya, sepertiga bagian mungkin kita akan selesai. Tapi 2/3-nya kita masih tetap harus menunggu sampai at least minimum 1 minggu ya ke depan apa yang akan terjadi setelah memorandum tersebut diusulkan oleh Rusia. Dan yang juga yang jadi pertanyaan adalah Zelensky selalu menuduh terkait dengan Rusia selalu melakukan segala upaya untuk tetap melanjutkan peperangan. Padahal posisi terakhir Ukraina menyerang Rusia dengan drone. Jadi ya saya rasa cukup berimbang ya antara plus minus yang mungkin akan kita dapatkan dari respon Trump ataupun bahkan plus minus yang mungkin kita dapatkan dari hubungan kedua negara secara langsung. Oke, JP Morgan terakhir mengingatkan terkait dengan masalah defisit fiskal. Teman-teman, ini mungkin yang sudah kita sajikan di weekly newsletter, jadi Anda bisa cek komplitnya apa yang dikatakan oleh Jamie Dimon. Tapi yang jelas di sini menekankan kembali dan menegaskan kembali, jangan sampai market merasa puas diri dengan kondisi yang terbaru. Apalagi terkait dengan RUU pengeluaran ataupun RUU pajak yang diusulkan, sampai saat ini belum tahu nasibnya seperti apa. Deadline mungkin terkait dengan utang ataupun defisit itu adalah bulan Juli. Jadi pertengahan bulan Juli, kalau sampai deadline itu tidak tercetus ataupun tidak ada kesepakatan untuk kenaikan limit ataupun utang, maka yang dikhawatirkan adalah posisinya dolar akan semakin keruh atau semakin negatif. Dan itu yang membuat kenapa kita melihat status safe haven kelihatannya masih cukup positif. Di sisi lain, JP Morgan dalam hal ini CEO Jamie Dimon mengingatkan terkait dengan pasar obligasi. Nah, pasar obligasi itu akan bereaksi negatif kalau misalkan terkait dengan urusan defisit fiskal yang tidak beres-beres. Oke, kuncinya adalah kalau obligasi turun, maka US dollar akan melemah. Dan itu berarti menandakan bahwa orang atau investor kecenderungannya akan mencari safe haven di
mata uang yen ataupun Swiss franc, dan juga tentunya emas. Berarti posisinya adalah positif untuk emas, penguatan untuk yen berarti USD Japanese yen akan turun, dan demikian pula dengan USD Swiss franc. Nah, di sisi lain, kunci utama juga, kalau obligasi turun berarti imbal hasil naik. Jadi jangan kaget kalau imbal hasilnya naik, ternyata dolarnya tetap turun. Padahal biasanya, normalnya, kita akan lihat keduanya akan bergerak beriringan, dan tentunya obligasi yang diincar sebagai safe haven. Tapi untuk posisi ini, berarti safe haven masih kuat di emas dan juga Japanese yen. Dan terakhir ekonomi kalender, tadi siang sudah kita lihat untuk data Caixin Manufacturer dari China yang ternyata rilis datanya negatif atau lebih lemah. Kemudian kita akan lihat nanti core CPI ataupun CPI dari zona Eropa, kelihatannya juga tidak terlalu berpengaruh, kecuali untuk Anda lihat di situ adalah basis tahunannya yang diperkirakan turun ke 2,0%. Kalau turun ini berarti melegakan atau yang memang membenarkan untuk alasan ECB, kemudian dia akan lanjutkan penurunan suku bunga. Tapi ini mungkin akan concernnya adalah kepada pernyataan dari Presiden ECB Christine Lagarde. Apakah akan ada kelanjutan atau cuman sampai pertemuan bulan Juni. Dan terakhir tentunya data George Job Openings yang akan dirilis untuk Amerika nanti malam. Tolong perhatikan data tersebut karena ini juga akan mencerminkan terkait dengan faktor ketenagakerjaan di Amerika.